Ya. Baik, semua tolong dulu ya. Terima kasih, Pak. Bentar, kita waktunya ya, bentar ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Vindi selaku moderator dan ini teman saya Sihan dan Jenius akan menjadi pemateri. Baik, sebelumnya pertama-tama untuk Bu Indah Suci Nasution, saya terima kasih karena telah diperkenankan untuk mempresentasikan kelompok kami dan juga untuk teman-teman sekalian sudah hadir hari ini. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita akan mulai presentasinya. Oke, di sini ada definisi integral. Seperti yang sudah teman-teman ketahui dari kelompok sebelumnya, integral di sini adalah operasi matematika yang merupakan kebalikan dari diferensiasi. Integral memiliki dua fungsi utama, yaitu integral tertentu yang menghasilkan fungsi asli dari suatu turunan dan integral tertentu yang menghasilkan nilai numerik berdasarkan batasan tertentu. Oke. Selanjutnya ada macam-macam aplikasi integral yang akan dijelaskan oleh dua teman saya. Selamat siang, di bagian ini saya akan menjelaskan materi tentang ruas daerah di bawah kurva. Sebelumnya mungkin kita semua sudah tahu cara menghitung ruas bangun datar seperti persegi atau segitiga. Nah, tapi bagaimana jika kalau ruas yang kita hitung itu bentuknya melengkung atau tidak berasal seperti grafis ini? Nah, disitulah kita akan menggunakan integral. Jadi di sini ada ruas daerah di bawah kurva, ruas daerah yang dibatasi oleh kurva. Suatu fungsi pada interval dapat dihitung menggunakan integral. Dan ini ada rumusnya. Ruas ini saya singkat jadi L aja ya. Ruas sama dengan integral dengan AB itu adalah batas atas dan bawahnya. Lalu ada fx itu adalah fungsi. Lalu ada dx yang menandakan bahwa kita menghitung berdasarkan perubahan si x. Nah, tapi di sini saya akan menambahkan satu rumus lagi, yaitu rumus dasar integral. Ada integral, lalu ada x, n, dx sama dengan x, n plus 1 per n plus 1. Nah, di kedua rumus ini akan kita pakai untuk menghitung soal. Di soal pertama itu ada fx sama dengan 3x dengan x-nya itu sama dengan 1 sampai x sama dengan 4. Nah, setelah kita mengetahui soalnya, di sini kita langsung saja bentuk integralnya. Kita pakai rumus yang ini. Pas 1 3x x. Nah, di sini karena kita ingin mencari integral dari si x, kita boleh singkirkan sebentar konstanta 3 ini. Taruh di sini dulu. Di sini kita pakai rumus ini. Integral x dx sama dengan x. Ini kita pakai rumus dasar integral ya. X itu kan sama dengan 1, berarti n nya 1, jadi naik pangkat 1, jadi 1 tambah 1.
Baru karena tadi n-nya adalah 1, jadi di sini 1 tambah 1 sama dengan di sini adalah x kuadrat per 2. Nah, karena kita sudah mendapatkan hasil integral dari si x, kita kembalikan lagi konstanta 3 ini. Kita hitung x sama dengan 3 dikali x per 2. Hasilnya adalah 3 per 2 x kuadrat. Ini adalah hasil dari kita mengintegralkan fungsi. Sampai sini ada yang mau bertanya, ada yang mau catat, ada yang mau potong? Oke, nggak ada. Kita langsung lanjut ke bagian perhitungan akhirnya, yaitu kita akan mensubstitusikan hasil dari integral ini. Mensubstitusikan batas yang tadi dari 1 sampai 4. Kita hitungnya di sini aja ya. 40 3 per 2 x kuadrat sama dengan 3 per 2 4 kuadrat kurang 3 per 2 ini 4 ya, sorry, kurang 1 kuadrat. Nah, kalau dia bingung nih 4 satunya itu dari mana? 4 satunya itu dari batas bawah sampai atas. Di sini kita hitung satu-satu. 4 kuadrat. Ada yang tahu di sini 4 kuadrat hasilnya berapa? 16. Jadi di sini 16. Sorry. Karena tadi 4 kuadrat hasilnya 16, jadi 3 per 2 kali 16 ya. Hasilnya adalah 24 karena dikali dan dibagi jadi 24. 1 kuadrat itu adalah 1. Jadi di sini 3 per 2 kali 1. Hasilnya adalah 1,5 ya. Kenapa 1,5? Karena dia satunya juga dibagi 2 jadi setengah 1,5. Lalu setelah itu kita mendapatkan kedua angka ini, hasil kita hitung, lalu kita kurangkan 24 kurang 1,5. Hasilnya adalah 22,5. Satuan luas ya. Di sini jawabannya. Ada yang mau foto, ada yang mau catat, ada yang minum. Oke, kita langsung lanjut ke soal nomor 2 ya. Di soal nomor 2 itu fungsinya ada 2x plus 1 2x plus 1 lalu dengan batas x-nya itu sama dengan 0 sampai x3. Oke, seperti biasa kita integralkan dulu dari soalnya, yaitu batasnya itu adalah 0 sampai 3. Kurung 2x plus 1 dx. Nah, pada di sini kan ada dua suku ya, jadi integral itu boleh dipisah asalkan dalam bentuk penyubahan atau pengurangan. Jadi maksud dari dipisah itu kita hitung satu-satu pakai rumus dasar integral ini. Jadi yang pertama kita menghitung
si 2x dx ini. Pertama kita hitung dulu yang ini. Integral 2x 2x seperti biasa konsolnya bisa kita keluarkan sebentar dan kita fokus untuk mendefinisi x ini. Setelah itu di sini x dx x kuadrat ya. Sama kayak tadi x itu adalah 1, jadi naik pangkat jadi x kuadrat dan x itu adalah 1 jadi 1/2. Lalu dikali, kita kembalikan lagi urutannya 2 kali 1/2 x kuadrat sama dengan x kuadrat. Nah, mungkin di sini ada yang bingung kenapa hasil x kuadrat, karena duanya itu ini kan 2 dikali 1. Nah, jadi 2-nya itu habis dibagi 2 jadi 1. Jadi sisa tinggal x kuadrat. Nah, yang suku yang satunya lagi 1 itu bisa kita langsung tuliskan saja x, karena konstanta 1 itu adalah x ya. Oke, setelah kita berhasil mendapatkan integral dari fungsi 2x plus 1, nah ini hasil integral ya. X kuadrat ini dari sini, x ini dari sini. Lalu langkah terakhir seperti kita akan mensubstitusikan batasnya ya. Nah, di sini ada yang mencatat dulu untuk hasil mengintegralkannya. Ya, lanjut ya. Oke, untuk langkah terakhir mensubstitusikan batasnya itu kita tulis x kuadrat plus x dengan batasnya itu 0 sampai 3. Lalu di sini karena batasnya 3, jadi kita di sini masukkan 3 kuadrat plus 3. Ini karena nggak mau, jadi saya taruh ke bawah lagi aja ya. Ini dikurang 0 kuadrat plus 0. Nah, seperti biasa, mungkin ada yang bingung kenapa ini angka 3-nya ada 3, karena di sini kita memasukkan angka 3 ke semua bagian x. Lalu tinggal kita hitung aja. Kita hitung yang ini dulu. 3 kuadrat itu adalah 9 tambah 3, 0 kuadrat itu adalah 0 tambah 0 hasilnya 0, berarti di sini kita tinggal tambahkan aja 9 tambah 3 hasilnya adalah 12 satuan luas. Ya, sampai di sini ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin tentang soal atau yang mau catatan dari foto? Nggak ada. Kalau nggak ada, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada volume benda putar. Volume benda putar yang dihasilkan dengan memutar kurva Y sama dengan fx terhadap sebuah x dapat dihitung dengan metode cakram. Ini untuk rumus metode cakram ya. Next. Selain metode cakram bisa dihitung juga dengan menggunakan metode kulit silinder. Tapi kalau ingin menggunakan metode kulit silinder, maka sumbunya harus
menghadap ke vertikal atau Y. Ya ini untuk rumusnya sendiri untuk metode Gaussian ya. Next. Buat di sini ada soal cerita. Dari soal ini kita bisa lihat kalau dia ini menggunakan metode cakram karena dia diputar terhadap sebuah X. Sebelum itu saya akan tulis dulu untuk rumusnya di Oke, ini untuk rumusnya bisa dilihat kalau ini volume sama dengan V integral BA fx pangkat 2 dx. Kalau dilihat dari soalnya di sini B-nya itu adalah 2 dan batas A-nya itu adalah 0. Sedangkan untuk fx ini kan tadi Y itu sama dengan fx, berarti Y ini hitungannya x ya. Maka fx itu di sini x. Udah tinggal dimasukin aja lagi. Oke, karena di sini kan x pangkat 2, maka ya udah tinggal dimasukkan aja di sini x pangkat 2 nya lagi. Itu selanjutnya dipakai rumus integral dasarnya seperti biasa. Itu ulang lagi di sini. Yang pertama ada v integral 2 sama 0. Kan di sini x ya. X itu kan 1. X itu kan 1 ya. Berarti ditulis aja di sini x1. Kan rumusnya pakai integral dasar ya, berarti yang di 2 ini atau n nya itu berarti plus 1. N nya ini di sini kan ada 2 apa ya, 2 terus ditambah 1 berarti 3. Nah di sini juga sama, di per habis itu pakai rumus yang dasarnya yaitu n plus 1 yaitu 3. Sorry ini integralnya dipindahin ya ke belakang, pindah ke belakang ke sini. Terus selanjutnya tinggal dimasukin aja nih x nya 2 sama 0. Baik, habis itu udah tinggal dihitung aja lagi. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. 8 kali 1 itu sama dengan 8 juga kan. Berarti di sini itu V dikali V 8 per 3. Nah ini kan 0 pangkat 3 itu sama dengan 0. Maka dikali 1 juga sama dengan 0. Maka kalau ditulis 0 jadinya 0 per 3, tapi karena udah 0 per 3 nggak perlu ditulis nggak apa-apa. Jadi ya udah langsung aja dikalikan, itu ada pi. Pi-nya itu pi habis itu dikali dengan hasil yang ini yaitu 8 per 3. Maka hasilnya jadi 8 pi per 3.
Oke, ada yang ingin bertanya? Ada yang mau catat atau foto? Silakan. Oke, ada. Next. Oke. Sebelum ngerjain soalnya kita tentukan dulu metode apa yang bakal dipakai. Kalau dilihat dari soalnya ini kan diputar mengelilingi buoy, berarti ini kita memakai metode kulit silinder. Ya ini kan karena dia buoy maka dia memakai metode kulit silinder. Dan sebelumnya, oh ini untuk nomor 1 ya. Untuk nomor 2 nya. Nomor 2 nya yaitu mau disusulan ya. Project bus udah sejauh mana? Oke, dari soalnya udah kelihatan lagi ini efeknya sudah dari Y sama dengan 2X. Soalnya sama kayak tadi Y itu sama dengan Fx. Terus di sini batas itu ada batas atas sama garis bawahnya itu yang pertama itu ada 1 sama 2. Garis bawahnya kan ini 2 ya. Terus batas atasnya itu 1. Ya udah tinggal dimasukin lagi angka-angkanya. 2pi integral kan di sini b-nya itu 2 ya. 2 integral 2 habis itu a 1 berarti integral 21 x fx-nya itu adalah 2x itu ada x. Itu dijadiin dulu di sini karena ini 2x x dikali 2x maka hasil terjadinya yaitu 2x pangkat 2. Kita ditulis ulang lagi 2pi integral 21 2x pangkat 2 dx. Oke, selanjutnya dihitung lagi menggunakan integral dasar seperti yang di atas ini. Berarti tinggal ditulis lagi 2pi oh gini ya 2pi habis itu ini kan di sini 2x ditulis ulang lagi 2x. Tadi kan sama kayak sebelumnya, yaitu memakai rumus dasar integral yaitu n plus 1. Maka di sini kan n-nya di sini ada 2, maka di plus 1 maka jadi 3. Terus yang bagi bawahnya juga yaitu n plus 1, maka hasilnya jadi 3 juga. Itu pindahin integralnya di samping sini 2 dan 1. Oke, selanjutnya sama rumusnya mirip-mirip. Itu tulis dulu di sini 2pi nya 2pi. Nah, habis itu kan kita masukin angkanya sama kayak atas. X nya di sini berarti 2/3. X yang pertama itu adalah 2. Di 2 pangkatnya adalah 3. Terus itu ditulis lagi itu sama 2/3. Terus di sini yang kedua itu ada 1 maka ditulis lagi 1/3. Oke, Pak. Ini dihitung
dihitung, kalau dihitung berarti 2 pangkat 3 itu 8, 8 kali 2 itu 16, maka jadinya hasilnya 16/3. Nah ini juga sama, 1 kali 3 itu tetap aja 1, 1 kali 2 itu 2, maka hasilnya jadi 2/3. Maka dikurang jadi 2/3. Tinggal dikurang aja. 16 kurangin 2 itu 14. 14 gitu kan. Ditulis ulang lagi 2pi itu 14. Tadi hasilnya terakhir tinggal dikali aja. 2pi kali 14 itu sama dengan 28pi/3. Oke, ada yang mau bertanya atau foto catat silakan. Lanjut. Next. Oke, ini sebenarnya ada banyak lagi macam-macamnya. Seperti ada banyak kurva, pusat massa dan momen inersia. Tapi karena waktunya terbatas, kita hanya menampilkan 2 saja. Next. Next. Oke, di sini ada sebenarnya aplikasi integral sendiri sudah diterapkan dalam berbagai bidang. Contohnya dalam fisika, teknik, dan juga bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam fisika, integral digunakan untuk menghitung gaya, kerja, energi, flux listrik, dan magnetik, serta analisis gelombang elektromagnetik. Dan dalam teknik, integral digunakan dalam analisis struktur, dinamika fluida, termodinamika, serta sinyal listrik dan getaran mekanis. Aplikasi integral juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya dalam menghitung kecepatan konsumsi bahan bakar dari grafik kecepatan mobil, dan juga menghitung pengeluaran harian atau bulanan berdasarkan grafik pengeluaran dan lainnya. Jadi kesimpulannya, integral merupakan konsep penting dalam kalkulus yang memiliki berbagai aplikasi dalam kehidupan nyata. Melalui integral kita dapat menghitung luas, volume, panjang kurva, pusat massa, momen inersia, serta menyelesaikan berbagai permasalahan dalam bidang fisika, teknik, komputer, data science, fisika, ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari. Oke. Dari sini kita, karena pembahasannya sudah selesai, kita akan membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang mau bertanya dan memberikan saran? Baiklah, kita akan menutup pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.